Halo teman-teman semua, gue Aris dan selamat datang kembali di Lilfo. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen membahas tentang perspektif. Pasti kalian pernah dong buka atau baca kolom komentar ya, entah itu dari Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, atau sosial media lainnya lah. Nah, di dalam kolom itu tuh kalian sering gak sih lihat para netizen yang lagi debat atau bahkan saling mengolok-olok satu sama lain nih terhadap pendapat atau komentar mereka masing-masing. Apalagi kalau isi kontennya tuh tentang opini atau perilaku seseorang, ya pasti bakal makin rame tuh perdebatan. Yang satu bilang, wah kok gini sih? Terus ditimpalin sama yang satu lagi, ya nggak apa-apa kan gini 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 ini. Balas lagi sama yang satu lagi, ah lu gini 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 gini. Terus aja gitu sampai ya mungkin salah satunya ada yang capek gitu nimpalin. Atau mungkin nggak beres-beres bahkan. Kalau coba kita tinjau nih ya, sebenarnya apa sih penyebabnya sampai hal kayak gini tuh banyak banget kejadian? Dan kemungkinan terbesarnya adalah ya masing-masing dari mereka ini menganggap bahwa pendapat mereka itu absolut gitu. Tahu mereka merasa bahwa ya pendapat gue ini yang paling benar gitu. Nah jadi yang satu ngerasa benar, tapi yang satu lagi juga kekeh nih bahwa dia ngerasa ya gue ini yang paling benar gitu. Nah sedangkan pendapat atau perspektif mereka itu berbeda terhadap satu hal yang sama. Nah maka dari itu masing-masing dari mereka ini saling denial nih satu sama lain. Yang output akhirnya adalah ya debat kusir gitu. Debat yang gak ada tujuannya, atau debat ya yang gak beres-beres gitu, yang gak ada ujungnya mau kemana. Tapi mungkin semua ini tuh bisa diminimalisir kalau aja kita ngerti tentang perspektif. Perspective is not only important for yourself, but for those people around you, because when you have a healthy perspective, you open up a space for others. We can tell when someone comes in the room who's really upset and anxious and filled with their own ego. There's no room, and people feel it. When we see people who have that sense of perspective, even people who've been through such hardships, we can recognize how much it means to us to be with them. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif ini tuh berarti sudut pandang atau pandangan. Nah, kata perspektif ini tuh diambil dari bahasa Latin, yaitu perspicere, yang berarti gambar, melihat atau pandangan. Nah, kalau berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai satu hal tertentu. Nah, sedangkan menurut Cambridge Dictionary, perspektif adalah cara tertentu dalam memandang sesuatu yang bergantung kepada pengalaman dan kepribadian seseorang. Nah, karena manusia ini adalah makhluk sosial yang pasti punya pendapat dan pandangannya sendiri nih saat berhadapan dengan satu hal gitu. Nah, karena itu sering terdapat perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perdebatan juga akhirnya. Nah sampai sini mulai kelihatan nih ya akar dari masalahnya itu sebenarnya apa sih. Nah sebenarnya perbedaan pendapat ataupun debat itu adalah hal yang biasa-biasa aja, bahkan suatu hal yang wajar untuk kehidupan bersosial. Nah yang jadi masalah adalah ketika kita menghakimi atau menyalahkan pendapat seseorang yang bahkan kita tuh nggak tahu gitu backstory-nya, kenapa orang itu tuh bisa berkesimpulan seperti itu. Untuk memahami dasar perspektif, nah coba kita analogikan nih ya. Nah misal ada dua orang yang melihat ini nih. Nah orang yang di kiri melihat hal itu adalah angka 6. Nah sedangkan orang yang di kanan nih ngelihat jelas juga nih bahwa angka itu tuh angka 9. Dan sekarang kita simulasiin peristiwa kolom perdebatan tadi nih pakai analogi ini nih ya. Nah misal orang yang di kiri bilang, wah keren juga nih angka 6. Nih orang yang di kanan nih balas nih, hah angka 6? Ini mah angka 9 bro, bukan angka 6. Dibalas lagi sama yang di kiri, woi lu buta ya? Ini jelas-jelas ini angka 6 nih, bukan angka 9. Nah dibalas lagi sama yang kanan, orang buta juga bisa ngelihat bro, ini mah angka 9 bro, jelas. Lu bilang malah angka 6.
terus aja saling denial nih mereka berdua, dan gak akan ada beresnya juga pasti. Minimal kalau kita tahu perspektif, pasti kita akan skeptis nih. Kok bisa ya dia mikir gitu? Dan gak akan langsung menyalahkan pendapat yang beda sama kita. Dan mungkin dari sisi psikologi, hal ini juga akan berpengaruh. Ya seenggaknya kita gak bakal jadi manusia sumbu pendek lah, yang gampang panas ngelihat apa-apa yang berlawanan pandangannya sama kita. Dan pastinya hidup kita juga akan sedikit lebih tenang dan rileks. Ya sebenarnya masih banyak lagi sih analogi yang bisa dipakai buat menggambarkan tentang perspektif ini. Nah tapi dari analogi tadi aja kita udah bisa sedikit nih menemuin akar dari masalah kebanyakan orang yang cekcok masalah pendapat ini. Ya debat tanpa tujuan itu cuma bakal jadi debat kusir yang gak akan ada ujungnya. Debat kalau tujuannya jelas itu sebenarnya bermanfaat banget loh. Kayak misalnya lomba ajang debat atau debat umum gitu. Nah debat ini tuh tujuannya jelas, yaitu untuk menguji wawasan atau pengetahuan pesertanya terhadap satu hal tertentu gitu. Kayak misalkan debat presiden gitu. Nah debat ini tuh penting banget kan, karena debat ini akan jadi indikator sejauh mana sih wawasan atau pengetahuan presiden tentang satu hal. Dan juga pastinya debat ini dilakuin secara fair, karena ada moderator, ada juri, dan ada yang lainnya juga buat menengahi jalannya debat tersebut. Sebagai manusia yang hakikatnya adalah makhluk sosial, nah sebenarnya ilmu perspektif ini tuh adalah ilmu yang dasar banget nih untuk kita hidup bersosial. Karena pada kenyataannya di lapangan sosial, manusia itu sangat beraneka ragam banget. Nah jadi pasti capek lah kalau kita harus denial sana sini demi untuk membenarkan apa pendapat kita. Ada satu kutipan kata-kata yang gue gak tahu juga nih siapa yang mempopulerkannya, tapi ini artinya bagus banget, yaitu just because you're right doesn't mean I'm wrong. You just haven't seen life from my side. Kurang lebih kalau di bahasa Indonesiain ya kayak ginilah. Hanya karena kamu benar, itu bukan berarti aku salah. Kamu hanya belum pernah melihat kehidupan dari sudut pandangku. Nah jadi gitulah kurang lebih ya perspektif menurut rangkuman gue. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Gue Aris. See you on the next video.